Hey hey hey, kembali lagi bersama Mimin, jurusan Sastra Jepang Unsada. Tapi sebenarnya nama jurusan kita udah berubah sih ya sebenarnya. Jadi program studi bahasa dan kebudayaan Jepang ini udah resmi sih keluar, tapi mungkin nanti masih ada sedikit penyesuaian ya di dokumen-dokumen seperti itu. Tunggu aja tanggal mainnya. Oke. Baik, hari ini Mimin akan coba membahas mengenai trivia quiz yang sudah Mimin hari ini Mimin posting di Instagram, di Twitter, di official account-nya Line official account, terus di mana lagi ya, banyak banget sih sosmednya. Oke, jadi kemarin kita posting ini Mimin ya. Ini foto kampus sekitar bulan apa ya, pokoknya tahun ini sih, terakhir ini ya. Jadi Mimin sengaja posting dengan foto ini supaya untuk kalian yang kangen sama kampus bisa sedikit terobati ya. Oke. Terus dari posting ini yang mengenai trivia quiz ini, terima kasih sekali atas perhatiannya ya. Ada banyak like, terus ada juga banyak yang berpartisipasi ikutin quiznya. Coba kita lihat ada berapa ya. Ada 51 orang di saat ini ya, di momen ini, sampai waktu ini sekitar jam 8 malam ya, ada 51 respon. Terus kita juga bisa lihat rata-ratanya di sini ya, yang 100 nilainya 100 ternyata ada berapa ini, kita lihat. Yang nilainya 100 ada 9, yang 90 ada 6, yang 80 ada 8, yang 70 ada 3, yang 60 ada 10, dan bla bla bla. Ada juga yang 0. Nah, ini mungkin iseng-iseng kali ya. Ada juga yang 10 ya. Semangat lagi. Terus kita juga di sini bisa lihat hasil jawabannya seperti apa ya. Jadi nanti kita akan bahas karena ada yang berharap bisa dapat feedback ya. Jadi Mimin coba berikan feedback dari sudut pandang Mimin. Di sini kita akan bahas satu-satu ya. Jadi kita lihat dulu sebentar. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kalau kalian ada yang menyadari ya, sebenarnya soal-soal ini itu adalah jawabannya semua sama ya. Jawabannya semua sama, yaitu adalah partikel ya, ternyata sama semua jawabannya ya. Jadi ini semua jawabannya sama, partikel O. Jadi sebenarnya mungkin yang biasa, yang paling awal kita pelajari tentang partikel O itu kan partikel yang menjadi penanda objek sebuah kegiatan ya, seperti yang pertama itu ya, Yamada-san ga hon o yomimashita, seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin image yang kuat yang melekat di para pembelajar bahasa Jepang ya. Pan o tabemashita atau udon o tabemashita ya, makan udon. Jadi partikel O yang menjadi penanda objek dari sebuah kegiatan itu partikel O, atau fungsi partikel O yang paling umum, yang paling biasa kita yang sudah kita pahami dengan baik ya. Oke. Tapi sebenarnya partikel O ini punya berbagai macam fungsi sebenarnya, dan ini juga sebenarnya dipelajari di bahasa Jepang dasar. Jadi di buku Minano Nihongo itu ada sebenarnya ya. Oke, kita akan lihat ada apa saja sih fungsinya. Yang pertama seperti sebentar. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada 4 ternyata ya, ada 4 fungsi, yaitu tadoshi no dosa no taisho yang tadi ya, hon o yomimasu, pan o tabemasu, seperti itu. Terus ada juga yang ini,
Shupatsten atau kiten. Jadi partikel ini menandai sebuah tempat yang menjadi tempat keberangkatan gitu ya. Apa ya itu ya? Atau tempat mulainya sesuatu begitu. Oke, terus ada juga kateng ini fungsi yang tidak Mimin munculkan di soal ya. Jadi tapi di sini akan dijelaskan. Terus terakhir ya adalah keiro atau jalur gitu ya. Oke. Jadi itu ada empat fungsi dari partikel O. Oke. Nah, untuk soal Yamada-san ga hon o yomimashita itu masuknya ke nomor 1 ya. Terus mai asa pan o tabete gakkou ni ikimasu juga masuk ke nomor 1 ini ya. Jadi sebenarnya partikel itu kan sebagai marker, penanda ya. Jadi dengan adanya partikel itu dia menjadi tanda untuk sesuatu. Dalam hal ini menandai ini ya. Coba sebentar Mimin besarkan dulu. Jadi sebenarnya partikel O ini ya, itu untuk menandai si ini ya sebagai objek dari kegiatan ini ya, gitu guys. Ya, jadi ini fungsi partikel O yang paling familiar ya dengan pembelajar, dengan kita, dengan kegiatan belajar kita yang paling kita pahami pertama kali, mungkin yang pertama kali kita pelajari ya. Oke. Ini mungkin paham lah ya semua. Oke, Mimin hapus dulu. Terus kita lanjutkan dengan yang kedua yang sebagai Shupatsten atau kiten ya. Jadi fungsi partikel O yang sebagai penanda sebuah titik keberangkatan, titik awal dari sebuah kegiatan ya. Jadi si partikel O ini, dalam hal ini partikel O ini ya, ini menjadi penanda untuk bagian ini, menandai ini sebagai sebuah titik awal, titik keberangkatan ya dari sebuah kegiatannya ya ini, kegiatan ini ya. Jadi kalau dibayangkan itu, kalau misalnya ini Y kan ya, misalnya, sorry tulisannya jelek, atau daigaku ya, tulisannya jelek banget, ntar dulu ya. Jadi misalnya ini Y dan ini misalnya daigaku, terus ini misalnya gakko ya. Ini agak ini sih ya, sorry ya, bukan itu deh. Jadi intinya dari sini itu kita seperti ini, menjauh gitu ya, menjauh dari lingkaran ini gitu. Intinya begitu. Jadi untuk menandai hal seperti ini, jadi menandai bahwa Y, daigaku dan gakko itu adalah sebuah titik keberangkatan gitu ya. Jadi intinya pergi dari sini, menjauh gitu. Intinya kata kuncinya adalah menjauh gitu. Jadi ini juga gakko gimana sih tulisannya gakko? Susah juga ya, gakko. Oke. Jadi intinya menjauh dari tempat ini gitu. Ye o deru, daigaku o sotsugyo suru, gakko o yasumu. Jadi meninggalkan tempat ini. Nah, ini biasanya lawannya adalah ni ya, partikel ni lawannya. Partikelnya ada biasanya ye ni hairu gitu kan ya, atau daigaku ni hairu. Begitu ya. Oke. Ini mengenai yang partikel O yang fungsinya sebagai untuk menandai sebuah tempat awalnya atau tempat keberangkatan sesuatu ya. Oke, Mimin hapus dulu. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya adalah partikel O yang digunakan untuk menandai sebuah titik yang dilewati gitu ya. Jadi ini kosateng itu ditandai dengan partikel O sebagai sebuah titik yang dilewati oleh seseorang gitu ya. Dalam hal ini aktivitasnya belok ini. Jadi melalui ini gitu. Tsukateng. Oke, terus kita lanjutkan. Selanjutnya adalah partikel O yang untuk menandai sebuah jalur ya, sebuah perlintasan, sebuah kegiatan perlintasan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini partikel O-nya ya, ini ya, michio oyonde ichi nichi o sugosu, koen o sanpo suru, terus hasio wataru. Jadi partikel ini digunakan untuk menandai ini, menandai ya, menandai sora, menandai nichi, menandai ichinichi, menandai koen, menandai hashi ya, ini jembatan ya. Menandai ini sebagai sebuah perlintasan gitu ya. Jadi kalau misalnya hikoki wa sora o tobu, ada juga mungkin yang kecenderungan menjawab hikoki wa sora de tobu tuh kan, mungkin ada juga yang kecenderungan membahasnya ke sana. Tapi kalau pakai D itu kan, D itu lebih, kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin dekat dengan di ya. Jadi untuk menandai tempat dilaksanakannya sebuah kegiatan. Nah, kalau misalnya pakai D partikel D di hikoki wa sora de tobu, itu si pesawatnya di situ-situ aja muter-muter gitu, image-nya seperti itu ya. Jadi pesawat yang kita tahu juga kan kalau terbang itu melintas ya. Jadi yang lebih tepat untuk menggambarkan itu adalah partikel ini, partikel O ya. Jadi ini juga sama ya, menandai jalan ya, sebagai sebuah perlintasan, menandai ichinichi sebagai sebuah perlintasan waktu yang dilalui gitu. Menandai koeng sebagai tempat yang dilalui dalam jalan-jalan ya, sampo suru. Terus menandai jembatan sebagai perlintasan untuk kegiatan ini, menyeberang ya, wataru gitu. Jadi penjelasannya kira-kira seperti itu. Mimin juga dalam tahap belajar. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain mengenai hal ini, silakan bisa bebas memberikan pendapat dengan menulis komen atau apapun lah di konten mengenai ini ya. Silakan, kita bisa bertukar pikiran ya. Oke, tapi ini kan tadi Mimin menjelaskan partikel O itu punya 4 fungsi gitu ya. Tapi ini kalau dari sudut pandang Mimin, dari pengalaman Mimin belajar partikel, ini bukan cara yang ideal untuk mempelajari sebuah cara bagaimana menggunakan sebuah partikel ya. Tapi cara belajar orang macam-macam sih sebenarnya. Tapi untuk Mimin itu tidak menggunakan cara ini. Misalnya caranya itu mempelajari fungsinya adalah ini gitu ya. Boleh sih, nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau kita menghafalkan fungsinya partikel O itu untuk menandai sebuah perlintasan, misalnya kayak tadi yang Mimin jelaskan, itu kurang efektif karena sebenarnya partikel, Mimin besarkan lagi ya sebentar. Partikel pada dasarnya itu punya, ini partikel ya, partikel ini punya keterikatan yang erat dengan verbanya dan benda atau hal yang ditandainya gitu loh. Jadi kalau misalnya mempelajarinya terlepas dari konteks ini, itu agak susah buat mengingatnya lagi gitu. Agak bebannya menurut Mimin sih berat ya, karena banyak yang harus dihafal. Jadi kalau Mimin selama ini itu menghafalkannya sebagai sebuah set ya. Jadi hong o yomu gitu ya, pang o taberu gitu,
Terus misalnya yang lain, misalnya yang lain, ini misalnya sebuah ie o deru gitu ya, daigaku o sotsugyo suru, jadi atau gakko yasumu, jadi dihafalkannya sebagai sebuah frasa, bukan kalau o itu untuk ini, untuk ini, untuk ini, bukan, nggak seperti itu. Jadi dihafalkannya per satu paket begini, satu frasa ya, kosaten o migini magaru gitu ya. Jadi seperti ini. Ini juga sama. Mimin hafalkan sora o tobu, ini satu paket begini, michio toru gitu ya, atau ichinichi o sugosu, ini juga satu paket, koen o sanpo suru gitu ya. Hashi o wataru, ini juga sama, michi o wataru juga sama seperti itu. Jadi selama ini Mimin menghafalkannya seperti ini, sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah frasa. Oke, jadi intinya Mimin cara belajar itu macam-macam. Kalau kalian tanya pendapat Mimin bagaimana sih caranya supaya ini bisa menguasai ini, kalau dari sudut pandang Mimin lebih baik menghafalkan sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah frasa seperti yang Mimin jelaskan ya. Oke. Bentar. Ya, jadi itu sedikit masukan dari Mimin kalau misalnya kalian bingung cara belajarnya ya. Oke, sekarang kita lihat satu-satu pembahasannya ya. Jadi kita lihat kecenderungan kalian jawabnya kayak gimana sih ya. Untuk soal yang ini ya, ini rata-rata sudah oke ya, tingkat memilih jawaban yang benar itu tinggi sekali. Jadi bagus. Ini mungkin ini karena fungsi paling mendasar untuk partikel O ya, tapi walaupun begitu tetap ada yang menjawab wah, ada juga yang menjawab nih gitu. Tapi ya mungkin lagi nggak konsen kali ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Terus ini yang partikel O untuk penanda shupatsu yang tadi ya, awal dari sebuah kegiatan ya. Jadi menjauh dari rumah itu ya, ieo deru gitu ya, jadi keluar dari rumah. Oke, jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kan kita bilang keluar dari rumah itu kan pakainya dari ya, keluar dari rumah. Keluar kan nggak, keluar ke luar gitu juga agak nggak alami juga sih. Keluar dari rumah biasanya begitu. Nah, mungkin ini juga ada pengaruh kenapa kita nggak bisa menerima konsep ini bahwa ini isinya O gitu ya. Mungkin karena dalam bahasa Indonesia kita nggak pertama ada kita lebih mengenal O ini untuk menandai objek kayak hong o yomu, pang o taberu gitu ya. Dan konsep itu jauh dari kata dari dalam bahasa Indonesia untuk keluar dari rumah. Jadi konsepnya nggak nyambung gitu loh. Makanya pengertian kita nggak sampai ke sini, ke bahwa keluar dari rumah itu bahasa Jepangnya ieo deru begitu ya. Mungkin itu sedikit pemikiran Mimin pribadi ya. Oke. Tapi di sini juga udah banyak yang benar ya, 74%. Jadi ini juga mungkin pengaruh dari pembelajaran di bahasa Jepang dasar, karena memang ini ada pembelajaran mengenai partikel O yang seperti ini. Walaupun memang ada juga pembelajar yang menjawab ini partikel D, partikel ni ya. Ini mungkin pengaruh itu tadi ya, dari dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Terus untuk ini itu kita ini juga sama ya. Ini yang ini ya, partikel O untuk menandai sebuah perlintasan ya. Di sini 70% juga sudah menjawab dengan benar, tapi ada beberapa 4% di sini menjawab wah, ada 10% D, ada 16% ni ya. Ini juga mungkin ada pengaruh dari bahasa ibu ya, bahasa Indonesia ya. Jadi untuk perlintasan ini juga dalam konsep bahasa Indonesia mungkin nggak ada yang cocok begitu. Jadi karena konsepnya nggak ada, jadi kita bingung, kita susah untuk menerimanya gitu. Makanya nggak nempel gitu dalam otaknya. Ya, terus kita lanjutkan. Ini juga sama ya, dengan yang nomor berapa tadi, yang menjauh dari sebuah titik ya. Jadi kayak daigaku sama kayak ieo deru ya. Di sini juga sudah ada 68% yang menjawab dengan benar ya.
Mungkin ini karena berlatih dengan keras ya. Tapi banyak juga ini yang menjawab dengan ni ya. Daigaku ni setsuju shimashita. Nah, ini justru kebalikannya sebenarnya. Kalau misalnya masuk ke universitas baru ya, daigaku ni hairu, seperti itu. Dan ini ada konsisten yang menjawab wa. Ini saya nggak ngerti dasarnya bagaimana nih. Mimin pengen tahu juga sih sebenarnya ini ya. Oke. Baik, kita lanjutkan karena waktunya sedikit. Terus selanjutnya ini gakko yasumimashita, ini jawabannya 50. Ini agak menurun ini yang jawaban yang benar 58%. Mungkin karena di sini juga gakko yasumi itu nggak lazim juga di buku pelajaran bahasa Jepang dasar ya, nggak terlalu banyak muncul. Biasanya yang nggak terlalu banyak muncul itu ya banyak yang nggak paham gitu. Ya itu ya apa ya, sesuatu yang wajar sih. Ngapain ngomongin yang wajar ya? Oke. Terus banyak yang menjawab wa juga ya. Gakko wa yasumimashita ya. Gakko wa yasumi, kalau gitu mungkin nggak apa-apa ya. Kalau ini kan tapi verba. Gakko wa yasumi desu. Kalau itu mungkin seperti itu oke. Ya. Sekolahnya libur gitu. Terus di sini juga ada yang pakai partikel de, gakko de yasumimashita. Ini juga sebenarnya kalau dilihat ya secara kalau dipikir dengan konteks yang sudut pandang yang lain, sebenarnya masuk juga sih sebenarnya D ya. Senshu kaze de gakko de yasumimashita. Saya istirahat di sekolah begitu ya. Ya, jadi seperti itu juga mungkin bisa terpikirkan. Terus di sini juga ada ni ya. Mungkin ini pengaruh dari sini kali ya, berkaitan ya. Istirahat di sekolah. Mungkin pengertiannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus kino wa sukina hon o yonde ichinichi o sugoshimashita. Ini juga di sini kita bisa lihat jawaban benarnya juga 40%, turun lagi ya. Ini juga sebenarnya satu frase yang mungkin nggak terlalu banyak diangkat di buku pelajaran bahasa Jepang dasar ya. Jadi ada inputnya sedikit gitu. Dan ichinichi o sugosu itu sebuah konsep yang mungkin nggak ada di dalam konsep bahasa Indonesia. Nah, untuk di sini kita lihat banyak yang menjawab nih ya. Ini mungkin keterikatan sama ini ya, waktu ya. Biasanya kan kalau waktu itu apa ya, misalnya doyobi ni begitu, tsuitachi ni gitu ya, misalnya futsuka ni gitu ya. Jadi untuk menunjukkan waktu, mungkin penanda waktu itu kecenderungannya menggunakan ini. Tapi seperti yang Mimin tadi bilang, partikel itu berkaitan erat dengan verbanya gitu. Jadi kita juga harus melihat ini ya sebelum memutuskan partikel apa yang tepat. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini mayasa pan wo tabete, ini oke lah ya. Jadi ini yang fungsi o yang paling umum. Jadi lihat ya, kita bisa lihat tinggi sekali ya. Jawaban yang benar semua hampir menjawab dengan benar. Tapi masih ada yang jawab pakai wa ya. Pan wa tabete, pan wa tabemashita keredomo gohan wa tabenakatta. Misalnya kayak gitu, itu nggak apa-apa ya. Jadi ada sedikit perbandingan gitu ya, kontras gitu ya, itu oke. Tapi kalau untuk yang milih nih, saya nggak ngerti itu dasar pemikirannya gimana ya. Mimin pengen tahu juga. Kita lanjutkan. Kino koen o sanpo shita toki Tanaka-san ni aimashita ya. Ini juga kita bisa lihat sudah ini juga termasuknya rendah ya tingkat jawaban yang benarnya, paling banyak D ya. Kita bisa lihat mungkin ini ada kecenderungan, ada pemikiran bahwa jalan-jalan di gitu ya, jalan-jalan di taman begitu. Jadi ada kecenderungan, ada kemungkinan ada pengaruh dari bahasa ibu, bahasa Indonesia ya. Konsep dalam bahasa Indonesia adanya seperti itu, dan yang paling dekat dengan konsep di adalah ini dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi mungkin dasar pemikirannya seperti itu. Tapi kita harus ingat lagi bahwa ini sebuah kegiatan yang melintasi sesuatu gitu ya. Jadi nggak diem di situ aja ya. Jadi dengan dasar seperti itu digunakanlah partikel o. Oke. Walaupun nggak oke, tapi oke ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah kono hashi o watatte. Nah, hashi o wataru ini juga tinggi sekali ya. Jawaban yang benarnya 74%, hampir 80% menjawab dengan baik ya. Ada kemungkinan ini juga sebuah frase yang sudah familiar di buku pelajaran bahasa Jepang dasar ya. Jadi
banyak yang tahu gitu ya, banyak yang paham dan menerima begitu saja konsep itu. Ya udahlah, nggak ada lagi. Jadi karena sudah begitu peraturannya, ya udah diterima begitu saja ya. Mungkin karena seperti itu prosesnya, jadi banyak yang bisa paham, bisa menjawab di sini. Terus ada juga yang menjawab D, juga ada yang menjawab nih ya, ada 12% ya. Nah ini mungkin kenapa menjawab yang selain oh ini ya, kita perlu tanya sih sebenarnya, penasaran juga Mimin ya. Kemudian terakhir, Yube Sora o tobu yume o mimashita ya. Sora o tobu ya, ini juga mungkin frase yang agak yang jarang bisa ditemukan ya, Sora o tobu itu ya, di buku ajar bahasa Jepang dasar. Jadi kita bisa lihat ini rendah ya. Terus kita bisa lihat di sini ada 20% yang menjawab D ya. Ini juga mungkin terbang di langit begitu kali ya. Jadi berpatokan ke bahasa Indonesia, konsep dalam bahasa Indonesia. Terus konsep dalam bahasa Jepang yang dekat dengan konsep bahasa Indonesia tadi adalah ni, D atau ni. Ini juga sama ya. Jadi dengan pola pemikiran itu mungkin ada yang menjawab di sini gitu. Oke, itu saja pembahasan singkat dari Mimin, semoga berguna. Mimin akan secara rutin untuk memberikan trivia quiz seperti ini dan berbagi pemikiran ya mengenai tata bahasa Jepang. Jadi kadang dari hasil ini kita bisa lihat bahwa ada usaha yang dilakukan oleh pembelajar bahasa Jepang untuk memahami cara arti atau cara menggunakan sebuah konsep dalam bahasa Jepang itu mengandalkan pengetahuan bahasa ibunya atau mengandalkan pengetahuan bahasa asing yang lain seperti bahasa Inggris gitu. Dan itu sebuah hal yang wajar, nggak apa-apa. Tapi yang perlu kita tekankan, yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita kasih ingatkan lagi bahwa tidak selamanya konsep dalam bahasa ibu dan dalam bahasa Jepang itu tidak selamanya bisa cocok gitu. Pasti ada yang tidak ada dalam konsep bahasa ibu kita. Dan sebagai seorang pembelajar ya, kalau Mimin itu ya menerima apa adanya, begitu konsepnya begitu ya udah diterima ya. Seperti itu. Dan kalau Mimin pribadi nggak bertanya terlalu dalam, kenapa begitu, kadang begitu ya, kadang diterima aja gitu. Oh, Hashio Wataru itu pakai oh ya, ternyata oh ya udah, itu artinya menyeberangi jembatan gitu ya. Jadi seperti itu. Terus Mimin ingatkan lagi cara belajar partikel itu macam-macam ya. Ada juga yang menghafalkan kayak tadi, partikel O itu punya 4 fungsi. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga apa, keempat apa gitu ya. Tapi seperti itu juga oke. Jadi masing-masing beda lah. Tapi kalau dari sudut pandang Mimin lebih suka menghafalkannya sebagai sebuah frasa, sebagai sebuah kesatuan, karena partikel itu sangat berkaitan erat sekali dengan verbanya dan sesuatu yang di depannya, yang ditandainya gitu ya. Jadi hubungan itu sangat erat. Sehingga akan sangat sulit kalau nggak dipedulikan gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya menghafalkan misalnya Hashio Wataru gitu ya, Yeo Deru gitu, yang dihafal sedikit mungkin ya, tapi kalau pas waktu menggunakannya itu tingkat akurasinya jadi tinggi sih ya. Jadi ada keuntungannya seperti itu. Baik, itu saja mungkin sementara ini pembahasan mengenai trivia quiznya ya. Mimin akan coba secara rutin memberikan pembahasannya juga, dan dengan ini kita bisa saling bertukar pikiran ya dengan kalian. Mungkin bisa menuliskan komentarnya di bawah, di manalah pokoknya. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu di Sampai ketemu di trivia quiz selanjutnya. Bye bye.